Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya Mas Latif menemani Anda melalui siaran kami yaitu Sisma News yang akan menginformasikan serangkaian kegiatan-kegiatan yang ada di Sekolah Islam Sabillah Malang. Informasi pertama akan kami hadirkan tentang program kegiatan keputrian di SD Islam Sabillah Malang Full Day School dengan tema Sex Education di Usia Anak. Pemirsa, program keputrian hadir di Sekolah Islam Sabillah Malang sebagai bentuk edukasi seputar permasalahan kewanitaan yang ternyata memiliki kerumitan tersendiri dibandingkan kaum lelaki, terlebih dalam kaitannya dengan teknis peribadatan. Di samping itu, juga untuk membentengi diri para siswa perempuan dari bahaya pergaulan bebas, sehingga mampu menjaga harkat dan martabat kewanitaannya sesuai dengan ajaran Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa membicarakan masalah seksualitas di negara Indonesia merupakan hal yang tabu. Hal tersebut disebabkan karena budaya kita yang menganut adat ketimuran. Meski begitu, ternyata memberikan pendidikan seks kepada anak sangat penting dan memberikan banyak manfaat. Dalam pandangan Islam, pengertian pendidikan seks tergantung pada sudut pandang yang dipakai. Pendidikan seks di dalam Islam sebenarnya juga merupakan bagian integral dari pendidikan akidah, akhlak, dan juga ibadah. Karena dalam beberapa hal sekaitan dengan teknis peribadatan ada yang membedakan dalam hal syarat dan rukun bagi wanita dan laki-laki. Oleh karena itu, pendidikan seks juga harus diberikan sesuai dengan tingkatan umur dan intelijensi anak. Selanjutnya ditingkatkan seiring berjalannya waktu. Memandang begitu pentingnya pendidikan seks, maka dalam salah satu tema kajian pada kegiatan keputrian di SD Islam Sabillah Malang Full Day School bertemakan tentang pendidikan seks bagi wanita muslimah. Program keputrian kali ini kita akan membahas tentang
sex education yang berfokus pada pubertas. Tidak hanya penjelasan pubertas secara umum, tapi juga meliputi bagian-bagian dari perubahan fisiknya, psikisnya, serta pematangan fungsi organ reproduksi pada Ananda yang sudah mereka alami, sudah mereka rasakan. Nah, tujuan dari pemberian materi tentang pubertas ini adalah untuk menyiapkan Ananda agar tahu bagaimana cara menghadapi masa-masa pubertas, agar tahu cara menjaga kebersihan organ reproduksi mereka, dan agar mereka menjadi remaja yang sehat, remaja yang kuat, remaja yang bahagia, dan tetap menjadi hamba yang disayangi oleh Allah. Nah, selain itu agar Ananda juga dapat menjaga apa yang sudah diberikan Allah kepada mereka. Sekian. Melalui pendidikan seks ini, harapannya siswa putri SD Islam Sabillah Malang akan mampu menjaga keselamatan dan kehormatan serta kesucian mereka sebagai generasi Islam di tengah-tengah masyarakat, terlebih di era global seperti ini. Selanjutnya mereka akan terjaga akhlak dan agamanya sampai memasuki jenjang keluarga yang bahagia kelak. Welcome to the World Class Islamic Education Center. We provide learning excellences and innovations. Explore more creativity in a playful learning environment. Boost up skills with smart digital school. Actualize students as future Islamic leaders through character building and worship habituation. Join now. Informasi berikutnya akan kami hadirkan dari kegiatan parenting Islami Sekolah Sabillah di SMP Islam Sabillah Malang Full Day School. Pemirsa, tidak dapat dipungkiri bahwa pembelajaran daring selama ini menyisakan berbagai permasalahan pola kepengasuhan anak di rumah. Pandemi COVID-19 ini memang telah mengubah pola interaksi orang tua yang harus pula bertanggung jawab mendampingi belajar anaknya di rumah. Menyadari akan hal tersebut, maka pada parenting Islami kali ini dikemas dalam bentuk learning family, bagaimana mendampingi anak membangun karakter positif saat mengikuti pembelajaran daring. Memang pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia saat ini telah mengubah berbagai tatanan kehidupan masyarakat. Demikian pula dalam pola kepengasuhan orang tua di rumah. Mungkin yang dahulu orang tua hanya memasrahkan saja pendidikan anaknya kepada pihak sekolah secara penuh. Sekarang para orang tua mau tidak mau harus pula bertanggung jawab atas pendidikan anaknya di rumah. Karena rumah saat ini telah berfungsi juga sebagai kelas tempat belajar. Tidak sedikit dari orang tua siswa di SMP Islam Sabillah Malang yang terpengaruh oleh kondisi ini.
Terlebih mereka yang juga memiliki kesibukan di luar rumah. Nah, menyadari akan hal tersebut, maka Majelis Orang Tua Siswa atau MOS SMP Islam Sablillah Malang dalam Parenting Islami kali ini mengambil topik Learning Family, mendampingi anak membangun karakter positif saat mengikuti pembelajaran daring, bersama M. Samsun atau Kak Ajun, owner Mata Hati Children Care Center sekaligus pembina Dewan Perwakilan Anak Kota Malang. Kegiatan parenting ini agenda yang sangat luar biasa sebenarnya, sangat dibutuhkan oleh wali murid, orang tua terutama, karena kegiatan parenting itu sama dengan kita sebagai orang tua mengecas diri kita. Dari SMPIS Sabilillah ini ada agenda-agenda yang memang dilakukan, yaitu agenda-agenda parenting. Kemudian ada acara-acara lain yang memang berhubungan erat dengan ilmu-ilmu yang sepatutnya kita dapat, seperti majelis bina kolbu, seperti itu yang setiap rutin juga. Kemudian kalau parenting ini insya Allah setahun 2 kali insya Allah agendanya gitu. Makanya kegiatan agenda parenting ini sangat penting. Dan tema kemarin kami keluarkan untuk bekal orang tua di rumah. Sebenarnya antusiasnya sangat tinggi. Kuncinya adalah bagaimana kami mengemas acara ini semenarik mungkin sebenarnya. Mendatangkan materi-materi yang ringan, tapi berbobot isinya. Gitu. Mungkin akan lebih masuk ke kami orang tua yang sudah kompleks, yang kami pikir ini sudah kompleks. Jadi menerima ilmu dengan hati senang, dengan nyaman, dengan ringan, tapi insya Allah bermanfaat, itu mungkin akan lebih masuk. Kegiatan Parenting Islami kali ini berjalan sangat antusias karena memang mengambil topik seputar permasalahan yang tengah dihadapi orang tua siswa. Harapannya dengan mengikuti kegiatan ini orang tua siswa semakin bersemangat dalam mendampingi anak belajar di rumah serta membangun karakter positif mereka. Untuk melihat sosok gurunya, walaupun tidak masuk sekolah, hanya diantar di depan halaman harus menyapa. Semangat ya nak, belajar di rumah nanti tunggu ya. Itu ternyata berefek energi yang luar biasa. Kedekatan emosional itu penting di pendidikan karakter. Makanya di saat kita punya partner yang hebat, yaitu ayah bunda di rumah, kami yakin kalau uswahnya sudah dapat ya, di rumah anak akan baik-baik saja. Jika anak sabar, yang sabar dulu siapa? Yang sabar dulu adalah kita. Jika ingin anak kita memang, mohon maaf, jujur, yang jujur adalah kita. Kami selalu menyampaikan seperti itu karena apa? Uswah yang sebenarnya harus ada itu ya di keluarga kita sendiri. Di saat kita tidak jadi superman-nya, tapi super tim, insya Allah semua masalah akan diselesaikan dengan baik. Dan kami mohon izin bahwa semua orang tua harus punya waktu sharing time itu walaupun sebentar. Mohon diletakkan dulu semua handphone, pastikan anak-anak punya waktu untuk bicara. Di saat Kak Ajun menangani kasus anak-anak yang kena, mohon maaf, seperti waktu di Jakarta, saya mendampingi anak ini yang perempuan autism, yang laki-lakinya anak yang baik sekali, anak yang pintar, tapi mungkin karena dia tidak diambil dengan baik, mereka melakukan sesuatu, dan kebetulan saya ketemu dengan ibunya yang gadis yang autis ini, anak ini hanya gini tangannya, terus dia hanya bilang, temanku jahat Kak Ajun, temanku jahat, karena dia dijebak, diajak ke rumahnya, dan mohon maaf, dilucuti bajunya dan difoto, direkam gitu, dan disebarkan. Pada saat yang putra saya panggil, alasannya adalah, saya khilaf Kak Ajun, maaf, hanya pengen coba saja. Anak-anak kita selalu menjawab masalahnya dengan sederhana itu. Bagi dia, mencoba itu boleh. Nah, di saat inilah kita sama Allah diminta untuk, ayo kembalikan fitrahnya anak untuk mendapatkan sentuhan dari orang tuanya yang sebenarnya. Jadi kami selalu meminta semua orang tua sebelum tidur pastikan sempat menyapa anak. Walaupun sudah besar, iya. Kemudian kecup keningnya. Di sini ini ada ghost spot. Ingat ayah bunda yang pernah ikut pelatihan ya tentang ghost spot. Di sini ada ghost spot. Dan di sini ada satu syarat saja yang sambung di saat kita sujud. Jika kita tidak sujud, berarti cukup dikecup keningnya, bacakan Al-Fatihah. Bisikan afirmasi ke anak sebelum tidur. Adik hebat, kakak hebat. Kuat ya nak, sabar. Bantu mama belajar online yang baik. Mama yakin
adik bisa. Bahasa-bahasa sederhana, tapi menyejukkan hati. Insya Allah itu akan membantu anak-anak jauh lebih siap. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada orang tua yang kemarin sudah meluangkan waktunya untuk join dalam acara parenting melalui Zoom, dan juga yang menyusul karena ada beberapa kesibukan mungkin akhirnya bisa mengakses melalui YouTube. Terima kasih atas respon yang diberikan, saran, masukan, ide-ide untuk acara parenting mendatang yang bisa kami kelola. Antusiasme para wali murid sangat memberi semangat bagi kami, pengurus MOS, dan juga pihak sekolah untuk berupaya sebaik-baiknya menghadirkan acara parenting yang insya Allah semakin baik, dan semakin baik. Dalam meningkatkan pemahaman Islam yang universal dan holistik, maka di Ma'had Sabilillah Malang diadakan dirosah kehormatan yang kali ini akan membahas tentang kitab Arba'in Nawawi. Jangan kemana-mana, informasinya akan kami hadirkan setelah yang satu ini. Salah satu kajian dalam kepengasuhan santri putri Ma'had SMA Islam Sabilillah Malang adalah dirosah kehormatan yang mengkaji kitab-kitab kuning sebagaimana yang dipelajari di pondok-pondok pesantren salaf pada umumnya. Adapun kitab kuning yang dikaji dalam kesempatan ini adalah kitab Arba'in Nawawi. Dirosah kehormatan yang dilakukan di Ma'had Putri SMA Islam Sabilillah Malang kali ini diasuh oleh Ustazah Nafisa. Dengan mengaji kitab kuning yang telah maklum dipelajari di pondok-pondok pesantren salaf di Indonesia, yaitu kitab Arba'in Nawawi. Kitab ini dipilih untuk menjadi kajian dalam dirosah kehormatan ini. Kitab ini dipilih untuk menjadi kajian dalam dirosah kehormatan ini karena mengandung ajaran pilar-pilar dalam agama Islam, baik usul atau pokok maupun furu atau cabang, serta hadis-hadis yang berkaitan dengan jihad, zuhud, nasihat, adab, niat-niat yang baik dan semacamnya, yang berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW. Meski bernama Arba'in berarti 40, kitab ini tak memuat hadis dengan jumlah persis 40, melainkan 42 hadis. Hadis-hadis dalam Arba'in Nawawiyah merupakan landasan atau pondasi dalam agama Islam. Sebagian ulama berpendapat bahwa ajaran Islam atau setengahnya atau sepertiganya berlandaskan pada hadis-hadis dalam kitab ini, sehingga sangat beralasan untuk dikaji oleh santri Ma'had SMA Islam Sabilillah Malang. Salah satu program kepengasuhan di Ma'had SMA Islam Sabilillah Malang adalah dirosah kehormatan. Dalam dirosah kehormatan kali ini kami dari Ma'had Putri mengkaji
kitab Arba'in Nawawi. Dalam kitab Arba'in Nawawi berisi tentang 42 hadis pilihan terkait dengan kehidupan ibadah, kehidupan bermasyarakat, ibadah, akhlak, muamalah, dan syariah. Harapan kami dengan santri-santri kami yang mengkaji kitab Arba'in Nawawi ke depan akan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Kajian Dirosah Kehormatan untuk kitab Arba'in Nawawi kali ini diasuh oleh Bunyai Durratun Nafisah. Kami para santri dan juga ustadz-ustadzah, musyrif-musyrifah mengawal Ananda dalam kajian Dirosah Kehormatan kali ini melalui aplikasi Zoom. Walaupun pembelajaran dirosah kali ini dilaksanakan secara daring, interaksi antara pengasuh dirosah dan juga santri sangat komunikatif. Beberapa ananda memberikan pernyataan-pernyataan apakah penegasan-penegasan terkait hadis yang sudah dijelaskan oleh beliau. Dalam kegiatan Dirosah Kehormatan, pembahasan kajian kitab Arba'in Nawawi sangat menarik untuk ananda, dikarenakan memang hadis-hadis dalam kitab ini merupakan hadis-hadis pilihan, hadis-hadis sahih yang memang sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi ananda betul-betul mengalami hal tersebut dan bisa diterapkan ketika selesai melaksanakan Dirosah Kehormatan. Sehingga setelah mengkaji kitab yang relatif tipis namun sangat dalam dan penting isinya ini, maka harapannya santri putri Ma'had SMA Islam Sabilillah Malang akan memiliki pemahaman agama Islam yang kuat serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan kesehariannya di tengah-tengah masyarakat nanti dengan menghadirkan keberislaman yang rahmatan lil alamin. Beri hadiah kepada anak dalam rangka mengawal anak itu rajin sholat, nggak apa-apa. Tapi dalam perbedaan akidah ini sangat fatal sekali. Benar di atas jalur Islam atau keluar dari itu. Allah akan memudahkan baginya jalan untuk mendapatkan surga Allah. Dari cara bersikap itu harus benar-benar ditanamkan. Anak ini santun, sopan, beradab, ngerti unggah-ungguh. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, serangkaian informasi dari Sekolah Islam Sabilillah Malang telah kami sampaikan. Semoga dapat menginspirasi kita semuanya. Saya Mas Kulati beserta seluruh kerabat kerja menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan tetap jaga kesehatan dengan selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada. Sisma TV, mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.